Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Desember 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jaksa hadirkan Bupati Aru Johan Gonga jadi saksi di sidang kasus korupsi Dinas Perkim. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku menghadirkan Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Rabu 13 Desember 2023. Johan Gonga dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Aru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2018. Sementara itu, pantauan tribunambon.com, Bupati Johan Gonga sudah hadir di Pengadilan Negeri Ambon dengan mengenakan kemeja batik. Diketahui terdapat 4 terdakwa dalam kasus ini, yakni mantan Kadis Umar Ruli Lonjo, Tiara Palalo sebagai Direktris CV Kloris Perkasa, Muhammad Palalo alias Moh sebagai rekanan yang mewakili CV Kloris Perkasa, dan Bernan John Elvis selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dalam dakwaannya, tim JPU Kejati Maluku mengungkapkan peran para terdakwa. Dijelaskan JPU pada tahun 2018, Pemkab Kepulauan Aru melalui Dinas Perkim menganggarkan pembangunan dinas kantor Perkim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2018. Kegiatan tersebut tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran atau DPA, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp2.575.000.000 dan mengalami perubahan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya, proses pelelangan yang dilakukan oleh panitia lelang dalam perencanaan pengadaan pembangunan gedung kantor Dinas Perkim. Bernan John Elvis selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan Johannes Ananias Koritelus untuk melakukan metode pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencanaan. Sebelum proses pemilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan, Umar Ruli Lonjo selaku Kadis bertemu Bernan John Elvis serta M. Awaludin Bakri di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Umar Ruli Lonjo memerintahkan dan mengarahkan Bernan untuk nantinya memenangkan M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Di sisi lain, Tribuners, terdakwa Johannes Koritelu selaku pejabat pengadaan sempat menolak untuk mengikuti arahan tersebut, namun Bernan John Elvis meyakinkan bahwa itu sudah menjadi perintah pimpinan. Maka dalam pelaksanaan pemilihan dan penunjukan konsultan perencanaan, Johannes Koritelu selaku pejabat pengadaan mengikuti dan menjalankan perintah tersebut. Masih paling banyak. Sesuai fakta persidangan, saudara menjelaskan bahwa saudara tidak kenal sama saya dengan saudara. Tapi bahwa dalam BAP saudara memerintahkan untuk memenangkan. Saya di BAP saya katakan tidak kenal, saya didiskusikan. Oke, jadi saja. Siap. Tadi kan saya tanya, saudara pernah dengan penyidik. Siap. Nah, Siap. keterangan yang dibuat di dalam acara ini betul atau tidak? Kawasan sama sekali ya. Padahal saudara teman BPK. Boleh di apa namanya di konfirmasi kembali dengan ini. Ya, itu mungkin salah ketik. Tapi yang jelas saya tidak pernah mendiskusikan. Boleh tanyakan kepala dinas, boleh tanyakan ULP, boleh tanyakan Pokja, boleh tanyakan yang bersangkutan. Dan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2018 pernah Dia menanyakan tentang keterangan saudara poin 6 huruf C. Siap. Itu gitu. Tapi Mana di dalam poin 6. Jadi sesuai fakta persidangan, saudara menjelaskan bahwa saudara tidak kenal sama saya dengan saudara. Tapi bahwa dalam BAP saudara memerintahkan untuk memenangkan. saya di BAP saya katakan
tidak pernah saya menginstruksikan. Oke, jadi saja. Siap. Tadi kan saya tanya, saudara pernah dengan keterangan penyidik. Siap. Nah, Siap. keterangan yang dibuat di dalam berita acara ini betul atau tidak? Boleh konfirmasi kembali dengan penyidik. Ya, itu mungkin salah ketik. Tapi yang jelas saya tidak pernah menginstruksikan. Boleh tanyakan kepala dinas, boleh tanyakan ULP, boleh tanyakan Pokja, boleh tanyakan yang bersangkutan. Dan Lembaga Koordinasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Riau tahun 2018 pernah Saya menanyakan tentang keterangan saudara poin. Kita ke berita selanjutnya, Tribunor setahun rusak parah, ruas jalan di Kelurahan Ohijang akhirnya diperbaiki. Setahun rusak parah, ruas jalan Sudirman Kelurahan Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra akhirnya diperbaiki. Tentunya perbaikan ruas jalan sepanjang 150 meter tersebut menuai reaksi positif dari warga setempat. Alo Heatubun, salah satu warga Ohijang yang berprofesi sebagai tukang ojek menuturkan, perbaikan ruas jalan itu memang sangat dinanti. Menurutnya selama ini mereka resah dengan aktivitas kendaraan roda 2 dan 4 yang lalu lalang melintasi wilayah ini. Dirinya menceritakan sebelum diperbaiki, ruas jalan itu menjadi momok bagi warga. Dengan medan jalan yang berlubang dan bergelombang ditambah genangan air akibat tersumbatnya saluran drainase, pengendara dituntut ekstra hati-hati saat melintas. Terakhir, dirinya berharap agar perbaikan yang dilakukan tidak asal-asalan, kualitas terjamin, mengingat ini fasilitas publik yang dibiayai negara. Sementara di kesempatan yang berbeda, Kepala Direksi Lapangan P2JN Maluku, Martinus Manuputi, yang ditemui tribunambon.com di lokasi pekerjaan menuturkan, total yang diperbaiki sepanjang 150 meter. Dua pekan kampanye berlangsung, Subair sebut belum ada pelanggaran yang begitu signifikan. Tahapan kampanye pemilu 2024 sudah dimulai sejak 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024. Meski sudah berjalan 2 pekan pelaksanaan, namun belum ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran pada tahapan ini. Ketua Bawaslu Maluku Subair mengatakan sejak tahapan ini digelar, Bawaslu secara berjenjang mulai dari kabupaten kota sampai ke tingkat desa selalu sigap untuk melaporkan seluruh kegiatan peserta pemilu. Selain pelaksanaannya belum berjalan megah, tingkat pelanggaran pun belum terlalu serius. Meski begitu, apapun hasil pengawasannya, Bawaslu Maluku akan tetap melakukan pertanggungjawaban ke publik. Dijelaskan dalam laporan itu berisi tentang misalnya peta kampanye, beberapa calon DPD yang sudah berkampanye, pelanggaran kampanye, dan lain sebagainya. Tentu lanjutnya Bawaslu akan mengawasi setiap tahapan kampanye yang dilakukan, karena pada tahapan ini tidak bisa sesuai selera.
Kita ke berita lainnya, Tribuners, akuntansi gelar seminar dan talk show anti korupsi. Saya sebut generasi muda berantas korupsi. Seminar dan talk show anti korupsi digelar oleh mahasiswa akuntansi sektor publik kelas A. Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa berlangsung di ruangan auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, Rabu 13 Desember 2023. Ketua Panitia Pelaksana Krisye Saya mengatakan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab dalam memberantas korupsi. Dijelaskan kegiatan ini merupakan salah satu program yang diinisiasi dosen mata kuliah akuntansi sektor publik, Ferry Basuki. Menurutnya, sebagai kaum intelektual menjadi sangat penting untuk terus menyuarakan pesan-pesan moral terkait pemberantasan korupsi. Sementara itu, dosen jurusan akuntansi Ferry Basuki mengungkapkan bahwa tujuan dari menginisiasi para mahasiswa adalah untuk memotivasi mereka menjadi karakter-karakter yang berintegritas. Diharapkan ke depan aktivitas-aktivitas seperti ini dapat dilakukan lagi sebagai bentuk trilogi yang harus ditanamkan sebagai sumbangsi dan mahasiswa kepada institusi tercinta Universitas Patimura. Sebagai pengajar, Basuki hanya mendorong, tetapi terlaksananya kegiatan ini merupakan kerja keras dan semangat dari anak-anak didiknya. Ia mengaku bersyukur mahasiswanya bisa menjalankan semua tanggung jawab secara profesional sehingga kegiatan seminar dan talk show anti korupsi bisa berjalan dengan baik. Adapun dalam kegiatan bertemakan integritas tanpa batas yang menjadi narasumber ialah analis pengawas perilaku jasa keuangan, edukasi, perlindungan konsumen dan layanan manajemen strategis OJK, Stella Matita Putih. Kemudian Inspektorat Provinsi Maluku Raman Tuharea dan Kasubdit 3 Tipikor Polda Maluku Kompol Rian Suhendi. Ya baik, jadi yang melatar belakangi kita sebagai mahasiswa akuntansi sektor publik kelas A melakukan seminar dan talk show anti korupsi tahun 2023 adalah dengan bagaimana menjunjung trilogi dari Pak Ferry sendiri. Yang pertama ada warung kejujuran, yang kedua ada mimbar bebas, dan yang ketiga ada seminar dan talk show anti korupsi ini. Bagaimana kita selaku generasi muda harus terus berjuang untuk memberantas akan korupsi di negara kita. Bukan saja kita sebagai anak muda yang diam, yang terus mau dibohongi akan angka korupsi yang terus terjadi di negara ini. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita sebagai generasi muda menjadi wadah untuk penampung aspirasi dan penyampaian argumentasi dalam suatu hal yang salah dan tidak benar terkait dengan korupsi. Dan seminar yang kita mengundang seluruh komponen dari kepolisian, dari inspektorat, dari OJK dan kejaksaan. Nah ini yang diharapkan agar mahasiswa terprovokasi untuk meningkatkan integritas. Tema kita kali ini adalah integritas tanpa batas. Artinya apa? Integritas itu sesuatu yang harus dipertahankan. Karena apa? Karena inilah value yang membedakan kita dengan yang lainnya. Orang tanpa integritas sehebat apapun, sepandai apapun, dia tidak akan menjaga marwah sebagai manusia. Nah ini yang saya diharapkan ke depan aktivitas akan saya ulang lagi sebagai bentuk trilogi yang harus saya tanamkan. Minimal ini merupakan sumbangsih saya dan mahasiswa kepada institusi tercinta kampus Universitas Patimura. Dan ini juga sebagai bentuk dari Entajawanta pelaksanaan pembumian kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, nenek-nenek di lingkungan saya sudah tidak berontak lagi. Anak umur 3 tahun aja udah hamil. Maksudnya emaknya yang hamil. Bapak saya parah banget nih. Saya minta 10.000 juga sama teman saya. Dia masih selebaran. Usia. Kita ke berita terakhir, Tribuners, Kebun Basudara Patimura jadi wadah belajar di kampus Unpati.
Kebun Basudara Patimura yang berlokasi di Universitas Patimura menjadi wadah pembelajaran. Berjalan selama 3 tahun, perkebunan ini tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa dalam mendukung aktivitas akademik. Perkebunan ini juga terbuka umum bagi siapa saja yang ingin berkunjung dan belajar. Kolonel Korps Zeni Ahmad Yusa mengatakan kebun ini merupakan kerjasama antara Kodam 16 Patimura dengan Universitas Patimura. Dijelaskan tujuan utama dari kebun Basudara Patimura untuk mendukung ketahanan pangan di Maluku. Namun kebun ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kebun dengan luas kurang lebih 2 hektar itu ditanami berbagai macam tanaman, mulai dari kacang panjang, terong, timun, kangkung, pakcoy, sawi putih, kemudian jagung, cabai, bawang merah, dan kentang. Selain itu ada juga pembibitan jeruk, jambu biji, kelengkeng pala, sukun, dan durian. Hasil panen selalu dijual murah kepada warga sekitar, termasuk kepada mahasiswa. Selain dikelola oleh anggota Kodam 16 Patimura, ada juga warga sekitar yang ikut bekerja mengelola kebun tersebut. Kainan ini aku yang fasilitas, kita gonceng dia. Kalau di Wai bilang beta sektor Jawa Sodom karena semua habis. Kalau itu bukan sayur itu berapa banyak-banyak. Balik permatang saja sudah. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Desember 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.